Saya disapa karena saya pernah mondok di Lirboyo. Trans 7 Expose Unsensor dengan sengaja terang-terangan telah menayangkan satu tayangan yang sangat tidak bermoral, tayangan yang sangat tidak beradab, yang melukai hati kami umat Islam, melukai para santri, melecehkan para kiai. Perbuatan ini tidak bisa diterima. Terkait dengan pemberitaan Trans 7 tentang pondok pesantren yang sangat mendiskreditkan pondok pesantren dan memberitakan sesuatu kehidupan pondok pesantren dengan tidak utuh dan tidak akurat. Mereka itu musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Mereka fitnah agama Islam, mereka hina agama Islam, mereka hina ulamanya, mereka hina habaibnya, saudara. Tujuan mereka apa? Untuk memadamkan cahaya Allah, untuk memadamkan cahaya Islam. Saya juga berharap pimpinan Trans 7 untuk meminta pertanggungjawaban, terutama kepada aktor intelektual yang dengan sengaja membuat narasi, membuat berita yang cenderung untuk merusak kerukunan antar umat. Betul? Apa yang dimakan oleh kiai juga dimakan oleh santrinya. Semua milik bersama. Bahkan kekayaan kiai diberikan untuk kepentingan santrinya. Karena apa? Santri adalah anak-anak para kiai. Seperti anak biologis, yang jelas santri adalah anak-anak ideologis. Tetapi kalau ada orang sengaja telah membuat framing seakan-akan kiai mencari kekayaan atas nama santri, itu adalah sengaja untuk membuat onar pondok pesantren, membuat onar di tengah masyarakat, juga membuat onar. Kiai Haji Kafabih Makrus dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Saya disapa karena saya pernah mondok di Lirboyo. Benar Kiai? Tapi mondoknya 1 hari saja. Tapi kan benar mondok. Walaupun 1 hari saya mondok. Pagi-pagi jam 2 udah dibangunin. Harus sembahyang di situ. Jadi saya merasa bahwa saya memang sangat dekat dengan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari lagi, tepatnya 22 Oktober, kita akan peringati Hari Santri. Setahun sekali bangsa ini memperingati Hari Santri. Mengapa? Karena bangsa ini sangat menghargai perjuangan para kiai dan pengabdian para santri untuk membangun negeri ini. Namun kemarin, Trans 7 Expose Unsensor dengan sengaja terang-terangan telah menayangkan satu tayangan yang sangat tidak bermoral, tayangan yang sangat tidak beradab, yang melukai hati kami umat Islam, melukai para santri, melecehkan para kiai. Perbuatan ini tidak bisa diterima oleh masyarakat luas. Karena itu kami menuntut agar Trans Corporation segera mengambil langkah-langkah yang tepat dengan memberhentikan orang-orang yang terkait program tersebut, serta menutup Expose Unsensor dan meminta maaf langsung ke Pondok Pesantren Lirboyo yang kami junjung tinggi para kiainya, para santrinya, pondoknya. Siapa Expose Unsensor sehingga berani berbicara tentang para santri dan kiai tanpa ilmu yang memadai, tanpa data yang terverifikasi, yang akhirnya menimbulkan kegaduhan yang tidak dibutuhkan untuk bangsa ini.
bangsa ini sedang membangun, maka jangan membuat kegaduhan dan keributan. Karena itu kami minta Transcorporation segera memperbaiki ini. Di antaranya dengan segera meminta maaf langsung ke Pondok Pesantren Lirboyo yang kami muliakan, para kiainya, santri-santrinya yang kami junjung tinggi. Karena pondok ini merupakan pondok yang sangat tua dan merupakan salah satu pondok yang pernah Presiden Prabowo nyantri di sana, meskipun cuma 1 hari, sebagaimana yang pernah beliau sampaikan di salah satu pidato beliau 3 tahun yang lalu. Video ini sudah tersebar ke masyarakat. Ada yang mungkin mendapatkan video tersebut, pemikirannya pun menjadi rusak karena tidak mendapatkan berita yang utuh. Karena itu wajib bagi Transcorp segera membuat tayangan-tayangan perbaikan dengan menghadirkan para ulama, menghadirkan tokoh-tokoh, menjelaskan peran pesantren, dan terutama menjelang Hari Santri ini, karena kami tak ingin Hari Santri dinodai, kami ingin Hari Santri tetap menjadi mulia dan berenergi positif untuk negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pemberitaan Trans 7 tentang pondok pesantren yang sangat mendiskreditkan pondok pesantren dan memberitakan sesuatu kehidupan pondok pesantren dengan tidak utuh dan tidak akurat, maka saya Imaduddin Usman Al-Bantani, pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum Kresek Tangerang Banten dan Wakil Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia, mengecam Trans 7 dan menuntut Trans 7 untuk meminta maaf tidak cukup melalui kertas, tetapi harus melalui tayangan sebuah acara dengan jelas, dan kepada pemilik Trans 7 Khairul Tanjung untuk meminta maaf langsung kepada Kiai Lirboyo. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang telah melahirkan para generasi-generasi ulama, para kiai secara lumintu dari Wali Songo sampai hari ini, yang dengan pondok pesantren keislaman Indonesia hari ini menjadi umat Islam yang mencintai negara, umat Islam yang menghargai kebinekaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, eksistensi pondok pesantren adalah sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Siapapun orang yang ingin mendiskreditkan pondok pesantren dan memarginalkan pondok pesantren harus kita lawan. Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau LBH PBNU secara resmi menempuh jalur hukum terkait tayangan Trans 7. Tayangan tersebut dinilai mengandung ujaran kebencian, penghinaan, dan menyebarkan informasi bermuatan sara, khususnya yang menyudutkan kelompok keagamaan, kiai, dan pondok pesantren. Pada Selasa 14 Oktober 2025, LBH PBNU telah mendatangi Direktorat Cyber Bareskrim Polri untuk membuat pengaduan. Tidak hanya ke Bareskrim Polri, LBH PBNU juga secara resmi telah mengadukan tayangan Trans 7 ini ke Dewan Pers. Kita bersatulah dan kita berjuanglah sebagaimana Nabi telah ajarkan kita. Tapi ingat, Nabi juga ajarkan kepada kita bagaimana menghadapi resiko perjuangan. Jangan pernah takut, saudara. Jangan pernah takut. Nah, di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita. Faqala ta'ala, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun." Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk, dengan agama yang benar, untuk Allah menangkan, tunjukkan agama yang benar itu di atas semua agama. Catat akhir ayatnya, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik benci. Di ayat yang lain, saudara, Allah nyatakan yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka-mereka itu musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Mereka fitnah agama Islam, mereka hina agama Islam, mereka hina ulamanya, mereka hina habaibnya, saudara. Tujuan mereka apa? Untuk memadamkan cahaya Allah, untuk memadamkan cahaya Islam.
Tapi Allah janji Allahu mutimmu nurih. Allah janji Allah akan menyempurnakan cahayanya. Allah akan menangkan ini agamanya. Nggak usah khawatir. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir benci. Ini menarik. Di ayat yang pertama Allah mengatakan walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci. Yang kedua walau karihal kafirun, walaupun orang kafir benci. Saudara, maka itu kita dalam memperjuangkan Islam jangan takut. Habib nanti dibenci, nggak ada urusan. Nggak ada urusan dibenci, saudara. Nanti dimusuhi, nggak ada urusan. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walaupun musyrik benci, kafir benci. Orang Jakarta bilang masa bodoh amat, saudara. Dan orang Banten sama Jawa Barat bilang sabodo teing. Orang Pasuruan bilang preketek. Orang Madura bilang cok pikirin. Betul, betul. Orang Madura bilang apa? Bilang apa? Yang kompak bilang apa? Bilang apa? Nah, saya mau tanya nih sekarang. Jadi kalau anda berjuang besok dibilang ekstrim, apa jawabnya? Yang kompak. Sekali lagi. Ayo jawab yang kompak. Semua jawab yang kompak. Siap berjuang, siap bersatu, siap bela agama, siap bela Islam, siap bela Quran, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap bela habaib. Kalau dibilang ekstrem, kalau dibilang radikal, kalau dituduh teroris, kalau dipanggil polisi, kalau ditangkap, kalau disiksa, kalau dibunuh, udah begitu aja, masa bodoh. Betul, setuju. Tapi jangan salah jawab. Jangan besok pagi ibunya bangunin sholat subuh. Ayo sholat subuh udah azan, kacau itu, kacau tidak? Itu salah tempat tuh, betul, betul. Jadi kalau dibangunin subuh bangun, berangkat sholat subuh, setuju? Jadi ada tempatnya, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Jadi sekarang saya mau tanya lagi, saudara. Semua siap berjuang, siap bela Allah, siap bela Islam, siap bela Quran, siap bela Nabi, siap bela Habib. Takbir. Kalau bela Islam disebut ekstrem, kalau disebut keras, kalau disebut radikal, kalau dibenci, kalau difitnah, kalau dipanggil polisi, kalau diganggu preman, kalau ditangkap, kalau diculik, kalau dibunuh, takbir, takbir. Oh begini orang Madura nih, mantap. Udah perlu hadirin tahu bahwa pimpinan pondok pesantren Ar-Rogoh ini salah satu dari sekian banyak murid guru besar kita semua, yaitu Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi beliau, saudara, salah satu muridnya. Begitu juga Habib Ali Zainal Abidin yang duduk di samping saya. Saudara, murid beliau di Madura ini banyak. Di Pamekasan ada Syekh Ali Karor, saudara. Kemudian di Sumenep ini juga enggak terhitung, saudara, murid-muridnya. Di sini juga ada Kiai Haji Jurgis dan lainnya. Di Jawa Timur ada Kiai Haji Ihya Ulumuddin, pimpinan Sofwa, saudara. Jadi di Indonesia ini ada ribuan santri Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang menyebar ke seluruh Indonesia, yang banyak mendirikan pondok-pondok pesantren dan majelis-majelis taklim, dan semuanya menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Dan bukan di situ saja, mereka semua punya sanad muttasil, ya ikhwan. Jadi murid-murid Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini semuanya sanadnya muttasil, saudara. Luar biasa. Begitu juga guru-guru besar kita dulu, saudara. Syekh Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, saudara. Begitu juga para pendiri pondok pesantren Sidagiri dan lain sebagainya, termasuk Dalwa yang belakangan, saudara. Itu semua, saudara, sanadnya muttasil, sanad keilmuan hadisnya, tafsirnya, fikihnya, saudara, sampai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu satu keberuntungan bagi Madura yang memiliki banyak ulama-ulama dan kiai-kiai yang muttasilus sanad. Alhamdulillah.